Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang menasihati mereka bahwa ingat, dahulu kamu memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, sehingga nyata lewat perbuatanmu yang jahat. Tetapi sekarang kamu diperdamaikan, ya, di dalam tubuh jasmani Kristus, sehingga menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Saya yakin dan percaya surat ini bukan cuma dituju kepada jemaat di Kolose, tetapi juga ditujukan kepada saya dan saudara, orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, orang yang dikategorikan lahir baru, ya. Dahulu kita memang orang-orang yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, sehingga perbuatan kita melenceng dari kebenaran. Tetapi sekarang kita diperdamaikan. Sekarang status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara, ya. Ada satu buku yang pernah saya baca, dia membahas tentang ada dua aspek keselamatan Allah. Yang pertama aspek yuridis dan yang kedua aspek organik. Aspek yuridis itu berbicara aspek hukum, ya. Aspek kedudukan, bahwa ketika Yesus mati di kayu salib menebus saya dan saudara, ketika saya dan saudara dipilihnya, diangkat menjadi anaknya, dirubah status kita, itu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Ya, ketika saya dan saudara diberi iman untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan, ya. Kita diselamatkan, kita dipilih Tuhan, itu secara hukum, ya. Tidak ada yang bisa, sekali lagi saya berkatakan, tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan Allah, karena secara hukum kita diselamatkan. Tetapi bukan cuma itu. Hal yang kedua, kita harus bertumbuh, ya. Itu adalah aspek organik. Ya, dari hari ke hari, walaupun kita sudah diselamatkan, tetapi dari hari ke hari Tuhan bentuk hidup kita untuk bertumbuh secara organik, ya. Dengan apa? Di dalam persekutuan, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam hubungan persekutuan kita dengan Allah. Dari hari ke hari Allah membentuk hidup kita. Kenapa aspek organik ini harus terjadi? Karena banyak hal yang Tuhan akan pulihkan dalam hidup saya dan saudara. Entah paradigma kita, cara pandang kita, hati kita. Dari hari ke hari Tuhan mau pulihkan dalam hidup saya dan saudara, sehingga rohani kita bertumbuh menjadi kuat. Tetapi ingat, kita yakin dan percaya bahwa kita sudah diselamatkan secara yuridis, dan organik itu terus memperlengkapi hidup saya dan saudara, sehingga kita bertumbuh menjadi kuat dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya.